Daniel pasal ke-6 ayat ke-21. Daniel 6 ayat 21. Saya hanya satu ayat saja yang kita baca pada malam hari ini karena juga sudah setengah 9 ya. Tapi puji Tuhan, ya tadi saya lihat, saya dengar masih banyak yang terus bisa memuji dan ikut menyembah Tuhan. Ya, lumayan sudah bisa 1,5 jam. Amin. Amin. Kan biasanya 45 menit, betul? Belum lagi dipotong pemimpin pujiannya teriak-teriak, "Saudara percaya, saudara." Oh, kayak orang, persis kayak orang kampanye, saudara. Ya, saya paling nggak seneng ya pemimpin pujian yang kampanye kayak gitu. Saudara yang datang dengan beban-beban, saudara percaya Tuhan akan lepaskan. Mana bisa, saudara? Banyak orang datang ya pulang tetap bawa beban. Ya, bahkan pulang bebannya lebih berat lagi, saudara. Ya, karena kenapa? Diberi petunjuk yang salah, diberi nasihat yang keliru, sehingga malah tambah kacau, malah tambah hancur. Baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kamu dari singa-singa itu?" Sampai di sana saja, saudara. Ya, yang bawa Alkitab tutup Alkitabnya supaya konsentrasi. Ya. Raja siapa yang bertanya kepada Daniel? Raja siapa? Saya ulang lagi, raja siapa yang bertanya kepada Daniel di gua yang isi singa? Raja? Baik, kita akan lanjutkan. Berarti mantap ya, udah baca atas-atasnya juga. Nah, sekarang lihat saudara ya. Dalam hidup kita senang tidak senang, kita akan suatu hari masuk ke gua singa, masuk ke suatu masalah, masuk ke suatu ancaman, masuk ke suatu problem. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau masalahnya masuk dalam sakit, kalau tidak tertolong, sakit berujung mati, betul? Betul. Kalau dalam masalah ekonomi, rugi berujung bangkrut, ya kan? Ujung-ujungnya kan begitu. Terus kalau rumah tangga, tengkar, berujung berantem, cerai, ya kan? Saudara lihat di sini, ya. Kita akan ada di sebuah gua masalah. Kita akan ada di sebuah lubang persoalan. Saudara, ya jangan berpikir begini, saudara. Banyak orang pikir pasen. Kalau kita nggak pernah tengkar, berarti kan kita rukun di rumah tangga. Salah, saudara. Sering orang merasa karena tidak suami istri tidak bertengkar, itu karena mereka rukun. Belum tentu. Bisa jadi karena salah satu ngempet nahan. Betul? Betul? Betul apa anda ibu dan bapak yang hadir? Ya, orang-orang tidak berantem itu belum tentu karena rukun. Bisa kalah satu, ya betul, tapi tidak dikeluarkan sehingga suami tidak tahu bahwa istrinya sudah sampai di sini, betul? Ya kan? Atau suami juga ngomong sama batu percuma misalnya gitu ya. Jadi adalah biar kesel gitu. Jadi dianggap rukun, tidak tengkar. Belum tentu, betul. Tapi orang rukun pasti nggak tengkar. Orang tidak tengkar belum tentu rukun. Betul ibu-ibu? Ya, seringkali kalau orang berumah tangga, saudara, lebih banyak ibu-ibu yang harus fleksibel. Betul? Ibu-ibu yang harus ngalah. Bener nggak? Coba kalau wanita ngalah rumah tangga itu biasanya bisa berjalan lebih lempeng. Betul apa enggak? Tapi seselnya ngalah minta ampun. Amin. Jangan berpikiran walaupun cinta, ngalah terus itu nyaman. Amin. Iya apa enggak? Walaupun kau pilih sendiri jodohmu, belum tentu kalau ngalah terus nyaman. Betul? Ngalah sekali mungkin nggak apa-apa, aku sayang dia. Ngalah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mulai kok kebanyakan. Amin. Amin. Loh, cintanya tidak luntur tapi jumlah ngalahnya sudah habis. Amin. Makanya saudara, zaman dulu saya ingat pendeta Om Ishak Leo almarhum bilang apa? Orang nikah itu supaya rukun cuma 2 resepnya. 1 mengasihi, 2 mengalah. Memang benar saudara-saudara, ikut apa saja lah, wanita bijak, pria sejati, apa saja resepnya cuma itu kok rumah tangga. Benar. Loh, kalau mengasihi tapi tidak ngalah, pasti berantem. Betul. Mengalah tapi tidak mengasihi, pasti sesat. Betul? Betul apa ya? Loh, kalau dua-duanya kan enak. Amin. Ngalah dan mengasihi. Sana ngalah giliran, sini ngalah juga, sana kan nyaman. Tapi rata-rata saudara tidak pernah seimbang. Kenapa? Banyak istri saja yang disuruh mengalah. Amin. Atau suami saja yang disuruh ngalah. Betul? Makanya saudara, saya khotbah beberapa hari lalu di kota lain, saya katakan banyak orang nikah, ya, itu dia laki nikah sama topeng monyet. Pernah lihat topeng monyet? Yang pernah lihat topeng monyet angkat tangan. Saya pernah lihat. Monyetnya disuruh apa sama si anu itu? Pergi ke pasar, dia ambil payung, dia pergi ke pasar, betul? Dia nurut semua apa kata si yang ngatur dia, betul?
Nah, banyak pria itu rata-rata punya roh topeng monyet. Berharap istrinya nurut 100% sama dia. Itu pemain topeng monyet, dan dia pikir istrinya itu monyet. Amin. Betul. Masa ini masa, nurut gini nurut, itu monyet, saudara. Tetapi juga wanita kadang-kadang banyak menikah, dia menjadikan suaminya kuda. Ayo Pak, lebih baik kerja, lebih rajin Pak. Lihat itu temanmu itu lebih maju. Lihat dia sudah bisa pindah rumah sekarang, rumahnya di daerah sana. Sedangkan kita di situ tuh banyak nyamuknya. Dia pecut terus suaminya, suruh ayo lebih banyak kerja. Lu jangan tidur lebih pagi dong, mikir dong, telepon teman kayak, cari bisnis kayak apa kayak. Dia nikah sama kuda, saudara, betul? Betul? Loh, banyak seperti ini saudara yang terjadi. Makanya saudara, orang nikah juga kalau tidak siap itu seperti masuk ke gua singa, betul? Betul. Makanya berapa hari lalu saya terima dari WhatsAppan itu, lebih baik telat menikah dan ditertawakan karena telat menikah daripada sudah menikah nggak bisa tertawa. Betul, banyak saudara sudah nikah selalu apa? Enggak masalah. Seperti tadi di radio kan masalahnya ibu-ibu, anak-anaknya banyak sekali masalahnya, betul. Tapi bersyukur kalau masalahnya anaknya, betul. Jangan sampai masalahnya adalah bapaknya. Amin. Amin. Kalau masalah anak biasanya lebih ringan daripada bapak. Betul, tiap melek. Betul ibu-ibu? Tapi kalau dia baik, saudara, tiap melek aku bersyukur. Amin. Betul nggak? Tapi kalau melek, hari-hari penderitaan lagi. Saudara. Baik, kita lanjutkan dulu. Apa hubungannya dengan ayat ini? Kita akan lihat sekarang. Ya, itu karena masalah di Surabaya ini kan paling besar masalah rumah tangga, saudara. Ya, paling banyak itu masalah rumah tangga. Kedua masalah ekonomi. Ketiga masalah sakit. Sakit itu sedikit, saudara. Yang paling banyak rumah tangga. Ya, kenapa? Karena orang nikah itu kan bawa harapan, orang nikah itu bawa keinginan, bawa suatu ide di dalam pikirannya, nikahnya mesti gini-gini, cukup lahir dan batin. Amin. Amin. Loh, saudara, padahal dua pribadi ini kan dua-duanya beda nih, betul. Bahkan saudara perhatikan ya, saya baca itu dari jurnal neurologi, di wanita dan pria itu otak kanan, otak kirinya sama sekali strukturnya berbeda. Apanya yang berbeda? Saraf-saraf yang menghubungkan kiri dan kanan itu lebih banyak perempuan. Sehingga perempuan lebih banyak bisa mikir seimbang dari laki-laki. Karena kenapa? Saraf penghubungnya lebih banyak. Kalau laki, kabelnya kurang kiri kanan. Sehingga kalau sudah condong begini aja, nggak bisa seimbang. Saudara, itu dari otak aja sudah diciptakan berbeda. Amin. Terus apa lagi, dari tubuhnya pun sama, hidungnya sama, punya mulut tapi berbeda. Amin. Laki-laki coba lihat, pakai celana panjangan sebelah pasti nggak pantas, betul. Tapi kalau perempuan pakai rok miring begini, pantas. Iya nggak? Betul apa enggak? Iya tuh. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan dia ciptaan yang paling mutakhir, paling akhir, sehingga itu yang paling up to date, betul? Iya kan? Betul nggak? Loh, habis Tuhan ciptakan monyet apa diperbaiki, betul, semuanya jadi yang sempurna, amin? Iya apa enggak? Kita ciptaan yang sempurna, tapi otaknya seringkali tidak sempurna, saudara. Ya dikasih dengar firman, tidak masuk, bener. Disuruh apa, bantah. Betul, diajar apa, ngelawan. Betul, itulah orang Kristen, saudara. Ya, makanya kita akan lihat sekarang di sini apa. Ya, bagaimana Daniel bisa terlepas dari mulut singa. Itu kan masalahnya, bagaimana kita bisa terlepas dari penyakit yang akan membawa maut, ya kan? Dari kesulitan ekonomi, dari masalah rumah tangga dan segala sesuatu yang akan membuat kita bisa mati rasa, bisa mati beneran. Saudara, jangan pikir mati itu cuma mati beneran, dibawa kemana namanya transitnya? Adiasa kan transit itu. Betul, dari rumah sakit atau dari rumah dibawa ke Adiasa, transit terus take off kemana? Ya macam-macam, ke putih gimana tuh? Betul, dia ada tinggal di alam yang 1 meter dari permukaan tanah. Iya kan? Walaupun ramai sekali tapi sunyi sekali, saudara. Karena tetangga sama tetangga tidak bisa ngobrol. Amin. Mereka terpisah oleh tanah, betul, bukan oleh tembok. Baik. Saudara, kita mau lihat di sini apa? Kita sering kali dengar, oh Daniel, kita tahu cerita sekolah minggu ini. Semua pasti yang sudah ke gereja dari sekolah minggu tahu. Daniel dibebaskan, Daniel dilepaskan dari singa. Dan singa-singa ini Alkitab bilang apa? Sengaja dibuat lapar. Bukan cuma apa, saudara, dipelihara kasih makan banyak terus masukin orang. Sengaja dibuat lapar. Ya, kalau saudara baca beberapa hari lalu di provinsi Xinjiang, ya, di Tiongkok situ, ya, kan terjadi masa kekeringan yang luar biasa. Kemudian apa, saudara? Serigala-serigala mulai menyerang manusia.
Ya, saya baca ada berapa korban sudah karena mereka kelaparan, mereka mulai cari manusia, mulai cari makanan yang dimakan manusia. Lah ini singa, saudara. Ya sengaja dibuat lapar terus dimasukin orang ke dalamnya. Nah, masalahnya sekarang apa, saudara? Sering kita cuma belajar, oh Allahku sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup bebaskan saya dari masalah, pergumulan, penyakit, dan segala macam. Tetapi kita tidak tahu apa alasan Tuhan membebaskan Daniel. Apa sebabnya Daniel itu di mata Tuhan berharga, maka Tuhan ikut campur membebaskan dia. Kita tidak pernah diajar, yang kita diajar selalu hasilnya, tapi tidak jalannya dan prosesnya. Saudara. Nah sekarang kita akan lihat dulu. Seperti saya tadi, kita belajar cuma satu ayat, tak panjang-panjang. Ketika Daniel, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, ya diambil oleh raja. Terus apa? Dikumpulkan semua kan, mereka harus dididik dengan pengetahuan dan ilmu tata negara, ilmu segala macam. Orang Kasdim kan? Betul. Kita tahu saudara, orang Yahudi punya tata cara makan, aturan makan yang sulit dan lengkap sekali. Ada makanan yang kosyar, ada makanan yang tidak kosyar. Ya kan? Sedangkan Nebukadnezar ini bukanlah raja Yahudi, dia raja kafir. Sehingga semua makanannya kemungkinan tidak kosyar. Saudara, kosyar itu bahasa Ibraninya, kalau bahasa Arabnya halal. Ya, jadi dia katakan apa? Mereka menetapkan diri tidak makan makanan-makanan yang haram. Nah, masalahnya apa sekarang? Mereka pilih makan sayur. Ada yang bilang, oh ini pembenaran berarti ciacai. Orang Kristen juga wajib ciacai karena Daniel ciacai. Ternyata saudara, ciacai juga berbahaya kalau terus-menerus karena kita akan kekurangan protein yang tidak ada di dalam sayur. Saudara, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Segala sesuatu halal. Betul? Tapi yang maksudnya apa? Makanan halal. Tapi kalau yang curian dah halal, walaupun itu sapi, ayam. Amin? Ini dah halal. Saudara, makanya lihat sekarang ya. Kemudian raja apa? Menyiapkan segala macam makanan. Pasti di dalam makanan itu ada dari jenis-jenis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Sekarang lihat. Mereka kan ini disuruh makan makanan yang ini dipelihara oleh raja, toh? Supaya kenapa? Nanti dipilih. Supaya kenapa? Diajar, dididik, supaya nanti jadi pejabat. Ya kalau mungkin kalau kita lihat di Indonesia mungkin seperti masuk ini loh, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Supaya nanti diangkat jadi pejabat. Lihat sekarang saudara. Mereka bilang tidak. Kami tidak mau makan yang beginian. Berarti apa? Mereka orang-orang yang berani mengambil resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka orang-orang yang mendahulukan Tuhan dari promosi, mendahulukan Tuhan daripada kedudukan. Saudara, mereka nggak peduli mau dipilih nggak. Yang penting kami nggak mau makan yang beginian. Ini salah. Nah, saudara lihat sekarang. Banyak orang Kristen lebih mengutamakan promosi Tuhan daripada kebenaran hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Nggak apa-apa lah gua ngecek orang. Kenapa? Yang penting saya punya mobil mewah. Zaman sekarang biar kita pergi gereja kalau naik motor nggak ada orang lihat kok, nggak dihargai. Betul? Hidup jujur itu nggak. Zaman sekarang nggak ada yang lihat. Betul? Kalau kaya raya entah dari curi, entah dari tipu, orang hormat. Betul? Coba orang miskin. Waktu diantar pergi Sentiong misalnya, berapa mobil ayo? Banyak nggak? Sedikit. Berapa karangan bunga? Syukur-syukur ada satu. Tapi yang kaya, wahai, penuh semua orang mengantar. Betul? Entah dia kaya, bener nggak? Entah dia penjina. Yang penting dia punya duit. Amin. Semua orang ingin antar. Amin. Jadi kita lihat di sini apa? Berani mengambil resiko, itu yang pertama. Nah, orang Kristen seringkali tidak punya karakter, tidak diajar berani ngambil resiko taat. Mereka ingin jalan yang aman, jalan yang nyaman. Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang nyaman, yang ada hanya jalan yang aman, yaitu jalan taat. Kalau taat pasti dibela Tuhan, pasti aman, walaupun tidaknya nyaman. Dia katakan kami tidak mau makan. Padahal nanti itu saudara? Raja juga mau ngangkat orang, dia mau lihat postur tubuhnya bagus enggak? Kalau bahasa koinya tate sencai. Ya, ini postur tubuhnya itu loh. Supaya jangan sampai mestinya dia jadi iklannya Elemen, dia iklannya Prenagen laki. Gitu. Minum Prenagen gini kan loh. Ya makan repot saudara, betul? Iya enggak? Begitu misalnya, atau ibu-ibu mestinya dia jadi iklannya katakanlah katakan sabun mandi, iklan apa-apa. Dia iklannya apa? Digitex Sumo. Saudara, ini kan repot. Amin, salah jurusan, betul? Betul.
Ya, walaupun kalau punya istri seperti itu menghemat pembantu, saudara. Benar, kenapa? Anak pertama digendong di sini, anak kedua di sini, anak yang ketiga di belakang. Betul, sambil nyapu, sambil jawab telepon. Bisa, karena dia keker sekali. Benar? Tapi kalau punya istri kurus sekali kan kasihan suruh gendong anak dua. Amin. Betul nggak? Yuk, ada untungnya, saudara, dan ada ruginya. Betul. Kalau punya istri ramping, kenapa? Baju gampang dicari di mana-mana. Amin. Iya enggak, kalau punya istri agak susah nyarinya modelnya, kalau apalagi 2XL. Sehingga lebih hemat. Kenapa? Tiap pergi toko nggak ada barangnya. Lu masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya dan kekurangannya. Amin. Makanya kalau sudah nikah bilang dia kayak apa, sudah nggak bisa tuker. Kita lanjut dulu yuk. Ya, jadi apa? Ada keberanian mengambil resiko. Yang kedua, mengutamakan benar dulu, promosi belakangan. Saya pernah saksikan sama saudara di tempat ini kan, ada satu orang, dia bisnisnya sama salah satu perusahaan. Ketika pertama sekali saya ketemu dia, Tuhan bilang apa? Berhenti bantu menantumu. Saya nggak benci sama menantunya, saya nggak ada urusan sama menantunya. Saya juga nggak tahu dia bantu menantunya. Saya pikir dia sama kaya lah sama menantunya, sama besannya. Saudara, karena juga Tuhan bilang berhenti. Dijawab saya apa? Pasen. Itu anak perempuan saya gimana kalau saya nggak bantu? Cucu saya bagaimana kalau saya nggak bantu? Saya katakan Paji, saya nggak tahu ya, saya nggak ada musuhan sama menantumu. Tuhan bilang berhenti. Terus apa? Tuhan kasih saya lihat proyek. Ada 3 proyek. Ini proyek bukan proyek kecil-kecil. Saya bilang, Paci, saya lihat proyek ini. Benar Pak Hasan, itu ada tendernya bulan sekian. Terus ada proyek ini. Benar Pak Hasan, bulan sekian itu tender gini. Terus ini ada satu lagi. Benar Pak Hasan. Syaratnya cuma berhenti bantu menantu. Dia tidak mau lakukan, saudara. Tender pertama, lolos. Tender kedua, lolos. Tender ketiga, lolos semua. Padahal, maaf kata saudara ya, di antara perusahaan yang ikut tender, perusahaan ini paling besar. Nggak mungkin kan dia kalah sama perusahaan kecil-kecil. Tapi, dia tidak mau lakukan, saudara. Ketika semua gagal, dia bilang, terus pasien kok nggak ada yang dapat satu-satu. Saya bilang, lakukan tidak. Ya, tapi nggak bisa dong, pasien itu anak saya, anak perempuan saya. Terus itu ada cucu saya di situ. Saya katakan, kalau engkau tidak mau lakukan, Tuhan bisa stop semua usahamu supaya engkau tidak pernah 1 rupiah pun kau bisa bantu. Saudara. Dan benar saudara, terus menurun. Akhirnya dia panik. Kenapa panik? Saudara, begitu banyak armada tidak jalan, tidak ada kegiatan. Iya, di kantor hanya ada keluar terus karena tidak ada tender yang dikerjakan. Ya. Terus dia katakan, pasien di mana ya? Ini kok tambah begini? Ya saya sudah bilang kan, kalau engkau terus bantu dia, Tuhan akan habiskan engkau sampai engkau tidak bisa bantu serupiah pun menantumu. Akhirnya dia bilang, baik pasien, saya mau berhenti bantu menantu saya. Saya nggak tahu saudara kenapa Tuhan suruh begitu. Ternyata apa? Dibantu sudah berkali-kali, dah hilang. Semua bantuan itu nggak jelas. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Ya, dan dia gagal. Gagal saudara, 3 proyek besar. Ya, saya udah pernah juga saksikan sama saudara kan. Ada satu orang yang ketika ketemu Tuhan bilang apa? Belikan istrimu mobil. Betul. Ternyata 20 sekian tahun menikah, dia pernah janji sama istrinya, jadi kaya kan, jadi punya pabrik, sampai punya pabrik. Kemudian apa saudara? Sudah wanita ini sudah jadi mak, anak sulungnya sudah nikah, sudah punya anak laki, mobil tidak pernah ada. Tidak pernah dibelikan khusus. Dia bilang, loh, kita kan banyak mobil, bisa pakai mana saja. Tapi dia janji, aku akan belikan kamu 10 Mercy kalau aku berhasil. Itu 20 sekian tahun yang lalu, hampir 30 tahun, tidak pernah pakai Mercy dia. Alasannya apa? Kita putar lagi modal kita putar. Tidak pernah dia mau belikan, saudara. Bilang nanti kalau aku berhasil 10, sampai hari ini nggak ada budget. Akhirnya dia nggak mau lakukan ya. Saya bilang, sudah, saya bilang, kalau saya ngomong belikan saya sesat, jangan ikuti. Tapi kalau itu buat istrimu dan itu terbukti kau janji, lakukan. Akhirnya dia tanpa pengetahuan saya dia belikan, saudara. Kemudian apa yang terjadi ketika dia belikan? Sekarang ini dia lagi cari tanah untuk perluasan pabrik yang kedua. Produksi terus aja, nggak bikin terus, mesin tambah terus. Kenapa? Dia udah nggak beriput pemasaran karena dia membuat untuk salah satu perusahaan terbesar makanan Indonesia. Saudara, banyak orang Kristen itu tidak berani ambil resiko taat, nggak berani. Contohnya sebagai seorang ibu, nggak bisa saya taat. Kenapa? Ya suami saya harus ngomongin, saya harus nasihati biar kita berantem, nggak apa-apa, wajar kita berantem karena papa mama juga berantem misalnya. Ya nggak ada yang benar-benar berani ambil resiko. Misalnya sudahlah saya taat saja, saya diam, saya percaya Tuhan, pokoknya saya terserah, saya diam. Nggak banyak yang tidak ambil resiko.
Saudara, yang tadi kita belajar yang pertama apa? Seringkali kita inginkan promosinya Tuhan. Iya kan? Seringkali kita ingin diangkat Tuhan, tapi tidak mau mengutamakan hidup benar lebih dulu. Alkitab bilang, saudara, carilah dulu kerajaan Allah. Betul? Bukan berarti saudara dari Senin sampai Senin ke gereja. Di gereja nggak ada pembagian uang, saya mau beritahu saudara. Kalau kita hidup sekarang, ya, sering kita apa? Yang tidak benar pun kita lakukan, yang tidak benar pun kita telan, yang tidak benar pun kita nggak anggap tidak apa-apa. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego ini apa? Kan Daniel disebut Beltasar namanya, toh. Semua diganti pakai nama di daerah situ itu. Orang Kristen seringkali kalau diajar, ayo belajar senangkan Tuhan, ayo cari kehendak Tuhan, ayo cari pengajaran yang sehat. Enggak, maunya doa, terima promosi tahun ini, terima pengangkatan tahun ini, terima rumah tahun ini. Itu yang mereka inginkan. Dan saya mau tanya, berapa orang yang terima itu? Enggak banyak. Betul saudara? Enggak banyak. Itu cuma apa? Harapan palsu. Betul saudara? Kita mau yang real, yang bisa terbukti. Kita mau yang bisa dialami. Yang pasti, kita nggak butuh yang akan. Ya akan dong, yang penting ya kalau belum waktunya. Ya kita butuh yang pasti, saudara. Oke, baik, kita lihat kembali di sini. Ya. Dia mengambil apa tadi? Mengutamakan hidup benar, amin? Amin. Berarti apa, saudara? Kalau saudara dan saya mengutamakan hidup benar, ada risikonya kan? Betul. Yang halal boleh, yang haram nggak boleh, amin. Betul nggak? Ya enggak. Ada beberapa bulan lalu saya dengar anak yang nipu papanya 10-an miliar. Anak nipu papa kandung. Biasa, saudara. Kenapa? Daripada tunggu papa mati lama, betul, tak tipu aja dia semua. Betul, ya, papanya mau tuntut itu anakku, ya dah. Ini terjadi, saudara. Ya nggak ke polisi, karena kan kalau yang seperti itu masuk namanya di ilmu hukum delik aduan. Selama tidak ada yang mengadu, itu bukan hukum pidana. Kalau pidana itu negara yang akan turun menangkap, tidak usah ada pengaduan. Tapi kalau seperti itu delik aduan, harus ada yang mengadu baru polisi turun tangan. Kalau nggak ngadu ya sudah selesai. Baik, kita lanjutkan. Resiko. Nah, sekarang kita mau lihat lagi tentang resiko. Bukankah banyak anak Tuhan ketika Tuhan mau pimpin sepenuhnya, ketika Tuhan mau lakukan mujizat, ketika Tuhan mau tunjukkan hal-hal yang besar, mereka tidak berani ambil resiko? Betul. Coba saudara dan saya lihat, ya. Petrus adalah orang yang berani ambil resiko. Di tengah badai ketika dia lihat Yesus, dia bilang, "Guru, kalau itu engkau suruh aku jalan kepadamu." Beresiko, amin. Di tengah badai loh, saudara, di tengah angin ribut, walaupun itu danau. Ya, saudara yang pernah pergi Israel, kalau musim-musim apa? Musim-musim tenang, tidak ada masalah. Paling kalau saudara pergi naik Gunung Hermon, oke, saudara akan lihat itu kabut semua, tidak bisa lihat apapun kalau di atas Gunung Hermon. Ya, kalau di danau, kalau musim-musim kita tertentu yang tenang, saudara dan saya akan menyeberangnya tenang. Tapi kalau sudah mulai musim angin ribut, jarak 1 meter, saudara nggak lihat apa-apa. Kami pernah, saudara, tahun 2006 punya waktu ke sananya, itu nggak lihat apa-apa. 1 meter itu udah nggak kelihatan apa-apa. Bukan hanya kabutnya, tapi angin badainya. Ya, tadi dia bilang dia ambil resiko. Terus saudara lihat, ketika dia sudah melemparkan jala semalaman tidak ada hasil, Tuhan bilang, tebar jalamu ke kanan. Dia bilang apa? Sudah semalaman aku nangkep ikan gak dapat, tapi karena engkau yang suruh, aku lakukan. Resiko, amin. Amin. Akhirnya dia dapat. Nah, seringkali kita tidak berani ambil resiko ikut Tuhan. Kita tidak berani ambil resiko taat, ambil resiko nurut, walaupun itu di luar pengetahuan kita. Saudara, tahun lalu, dia satu anak Tuhan yang aktif di persekutuan yang lain, di kota lain. Pasen, saya rasanya Tuhan suruh mengembangkan usaha di luar pulau. Ya, saya bilang kita doa. Apa kehendak Tuhan? Ketika kita doa, saudara, Tuhan kasih saya lihat sebidang tanah. Dari kota menuju ke airport. Dia bawa iPad, dia langsung bukakan, ya, pakai Google Earth itu langsung lihat di daerah mana itu tanah Pak Asun. Saya bilang, oke, buka lebih besar. Daerah ini. Di Google Earth itu putih kelihatan semua. Putih, benar-benar putih. Saya bilang, saya tidak tahu ini tanah apa, kok putih warnanya. Tapi Tuhan bilang ini. Dia berangkat ke kota itu, dia cari tanah itu ketemu, saudara. Kenapa kelihatannya putih? Karena itu gudang yang sangat besar, sehingga yang kelihatan sengnya putih semua. Dia ambil langkah iman, dia beli. Yang luar biasa, dikasih cicil berkali-kali sama yang punya. Nggak usah bayar sekaligus dah, cicil dah. Karena orang itu ternyata mau jual.
Berapa bulan kemudian, saudara, di sebelahnya tepat dibangun mall gede. Harganya jadi berapa? Terus dia katakan, Pak Hasan, saya ketemu tanah itu gudang, Pak Hasan. Makanya kelihatannya putih di Google. Nah, saudara, bisa dengan akurat? Bisa. Tidak pakai kira-kira? Tidak, kalau itu Roh Kudus. Jadi nggak ada kira-kira, ya Pak, ya mungkin, ya Pak. Apa mungkin dan kira-kira? Saudara mau nggak masuk rumah sakit, dokternya bilang ini harus operasi. Saya sakit apa, Pak? Ya mungkin kanker. Loh, sakit apa? Mungkin. Loh, sebentar tuh, kalau mungkin dok, periksa yang benar lagi, amin. Bener lah. Betul apa tidak? Harus pasti kan, jangan mungkin-mungkin, amin. Mau kata mungkin-mungkin semua? Nggak mau. Saudara. Ya, kemudian ada satu anak Tuhan lagi. Ya, kita doa bareng. Tuhan kasih saya lihat tanah, saya ada di bawah, saya sedang melihat tanah yang naik ke atas begitu. Jadi tanahnya tidak rata, naik ke atas. Saya katakan, saya melihat sebidang tanah luas dan saya sedang berdiri, tanah itu terus naik ke atas. Dia bilang, Pak, saya developer. Oke? Di mana tanah itu? Tuhan, Engkau kasih hamba-Mu lihat tanah itu kayak gini bentuknya. Tuhan bilang ke selatan. Dari kota ini suruh dia cari ke selatan tanah itu. Tidak lama kemudian dia ketemu, saudara, tanah itu ada beberapa hektar, memang mau dijual. Ya, jadi waktu dia mau beli, karena jalannya kecil ke tanah itu, dia dekat tanah dulu, masyarakat, boleh nggak kita minta perlebaran jalan? Karena kita mau beli, jangan sampai nggak boleh perlebaran jalan. Karena seberang batas sana tol, nggak mungkin dikasih jalan keluar masuk lewat tol, perumahan nggak akan pernah di Indonesia sampai dunia kiamat. Ya, jadi apa yang ajaib yang terjadi apa, saudara? Semua masyarakatnya bilang silahkan. Mau lebarkan jalan ini silakan. Ya, tapi tolong ganti ruginya jangan terlalu rendah. Kami mau semua. Sehingga apa, saudara? Dibeli tanah itu jadi sangat mahal lagi. Kenapa? Aksesnya besar sekali. Tuhan buka jalan. Bahkan ketika dia mau bangun, saudara, saya tidak tahu dia sedang bangun rumah contoh. Ketika kita ngobrol lagi, Tuhan bilang apa? Tolong rumah yang kau bangun itu buat kamar mandinya lebih mewah dan besar. Dia bilang, benar Pak Hasan, saya sedang bangun beberapa tipe rumah contoh. Terus Tuhan bilang, minta yang kamar mandinya jangan yang kecil. Minta kamar mandi. Tuhan kasih tahu, saudara. Tuhan kasih tahu detailnya. Saya bukan arsitek. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Saudara dan saya sudah dengar khotbah. Sudah dengar orang taat pasti diberkati. Amin. Tapi seringkali kita ini menjadi kasur rusak. Tahu kasur rusak? Saudara balik bacanya dari belakang ke depan, depan belakang tetap bunyinya kasur rusak, betul? Betul apa enggak? Ayo. Kalau enggak percaya tulis aja. Kasur rusak. Saudara baca kasur rusak, kasur. Tetap bunyinya dibolak-balik, kasur rusak terus. Amin. Benar enggak? Dengar khotbah ya bantah, dengar khotbah tapi, ya kan? Dengar petunjuk Tuhan yang pasti juga tapi melulu enggak pernah berhenti, saudara. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, saudara. Saya nubuatin satu ibu, ya. Suaminya minggat sama perempuan lain sudah bertahun-tahun. Ketika kita doa, Tuhan beritahu apa? Ada 5 hal yang dia harus lakukan. Tuhan bilang ini, kerjakan ya. Baik Pak Hasan, saya nurut. Ya. Ketika dia lakukan yang Tuhan perintahkan, saya ketemu lagi, dia bilang, Pak Hasan, suami saya sudah kembali. Dia sudah tinggalkan perempuan itu, dan semua benda yang dia kasih perempuan itu, termasuk mobil dan lain-lain, dia sudah ambil kembali. Ketika dia mau taat, resikonya apa? Loh, suami saya yang berzina. Ya kan? Saya disuruh nerima, saya disuruh bayi-bayi dia, kok enak? Dia yang mesti bertobat, bukan saya, betul? Tapi dia ambil resiko, saudara. Kalau pulang jangan tanya kemana saja, yang jelas ke rumah perempuan itu sudah tahu kok tanya. Bodoh. Ya tuh kalau dia sudah punya gendaan kan tidak usah tanya dari mana, betul? Kenapa tidak pulang? Ya pasti nyangkupnya di situ. Kenapa tanya lagi? Betul, memang kadang-kadang wanita juga malu yang aneh, saudara. Betul. Loh, kadang-kadang kita laki-laki sering bingung sama perempuan. Ayo bener dah bapak-bapak. Kadang-kadang kita mau tidur, dia mau cerita yang enggak penting-penting. Amin. Betul enggak? Ayo ngaku bapak-bapak, ayo. Kadang-kadang, aduh bayang gini-gini kamu ceritakan enggak penting. Tapi buat perempuan itu penting, buat laki-laki enggak penting. Amin. Ya apa enggak ibu-ibu sering enggak kesel? Kadang dia mau denger, kita ngomong dia mau denger, tapi kalau dia ngomong kita harus denger dan laksanakan. Amin. Ya apa enggak ibu-ibu?
Yang datang sama suami, lihat suamimu tuh. Lihat. Kita kembali di sini. Resiko hidup benar. Resiko mengutamakan kebenaran. Saya pernah konselingin satu orang. Rumah tangga mereka lagi kacau. Suaminya lagi punya gendak. Pasien doa, oke saya doa. Saya nggak pernah bilang, oke aku tengking, aku patahkan. Loh jilat suamimu, nggak ada begitu-gitu, saudara. Ya saya paling anti, nggak senang kalau begitu. Oh kami hancurkan dalam nama Yesus, kami tengking, kami lepaskan. Ada. Buktinya nggak ada. Ketika kita doa, Tuhan bilang apa? Jangan suruh dia jangan keras sama suami. Suruh dia jangan keras. Karena kenapa? Suaminya sedang tergila-gila sama genda itu. Tuhan bilang jangan keras. Tapi dia bilang, ya, apa pasien? Waktu saya didoain hamba Tuhan itu dia suruh saya tegas sama suami saya. Tegur dia. Ya saya bilang nggak tahu Ci. Kalau saya dapatnya jangan keras sama suamimu. Itu pas saya dapat dari Tuhan. Dia praktekkan saudara. Suaminya pulang dia keras. Karena kenapa? Sekali-kali keras sama suamimu, sekali-kali tegur. Dia tegur suaminya bilang apa? Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, kamu keluar aja. Bingung dia mau keluar kemana? Mau pulang kemana? Mending di sini terus, segala sesuatu ada. Saudara. Kemudian saya ketemu lagi, dia bilang benar Pak. Saya keras, dia tantang saya cerai. Ya kan sudah dibilang sama Tuhan, jangan keras, kenapa keras? Akhirnya apa? Lu mau pergi aja, dia bingung, dia kan mau kemana saudara? Ini kisah nyata saudara, saya tidak karang dan tambahkan. Dia nggak mau ambil resiko mentaati Tuhan. Dia mau ambil apa? Yang menyenangkan, yang kira-kira pas sama dia dikerjakan. Dan hasilnya kacau balau. Ya ini kisah nyata saudara. Jadi kalau kita saudara lihat, jangan selalu minta Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena kita sudah salah jalan, terus kita minta dibikinkan lagi jalan baru. Ini kan tambah jauh salahnya. Betul, lebih baik Tuhan ini sudah salah, aku mesti balikkan, aku mesti berubahkan, aku mesti kembali ke jalanmu. Jangan aku suruh Tuhan buka jalan terus. Saudara, ya kembali yuk saudara dan saya perhatikan kebenaran di sini. Apa yang terjadi? Dari sikap mengutamakan Tuhan, bukan diangkat, ditinggikan, jadikan pemimpin kan, dijadikan apa? Orang penting di kerajaan Babel, tidak. Yang dia pentingkan, yang penting aku benar dulu di mata Tuhan. Masalah nanti diangkat pasti. Saudara, saya tidak pernah ketemu orang yang benar-benar hidup benar itu tidak jadi apa-apa. Tapi banyak saya ketemu orang yang rajin pergi gereja, rajin pergi persekutuan dan lain, tapi enggak hidup benar. Ya banyak. Jangan pikir tidak. Ada di satu kota persekutuan ibu-ibu. Ketika saya khotbah di situ, kan biasa sudah khotbah saya doa, Tuhan apa pesanmu buat anak-anakmu? Saya doa gitu selalu. Karena kenapa? Kan sudah firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini kan kalau bisa ditangkap, satu tergantung konsentrasi, kedua tergantung kelembutan hati, betul. Tiga tergantung motivasi datang. Kalau motivasi datang cuma saya mau didoain, nah terserah dia mau ngomong apa, yang penting nanti begitu mulai doa saya maju paling depan. Nah itu kan tidak nangkep apa-apa, betul. Ya tergantung motivasi kan. Terus apa? Tergantung lembutnya hati. Kok tidak ada janji Tuhan sih dari tadi teguran melulu. Lalukan Tuhan itu buat sebelah saya. Nggak dapat apa-apa juga. Terus nggak konsentrasi, saudara ngambil ngelamun apa tadi korbannya apa? Apa ya tadi ya? Nah, itu ya saudara baik. Terus langsung Tuhan bilang di depanmu. Saya bilang maaf ya Taci. Suamimu selingkuh karena kamu tidak pernah masuk ke dunianya dia. Langsung saya dikasih lihat, saudara suami itu pria yang romantis. Maunya apa? Kalau tidur spraynya pink. Kalau mandi sabun itu loh yang bening itu. Tahu saudara? Saya terus bilang maaf ya Taci. Tuhan kasih saya lihat suamimu kalau maunya kalau tidur tuh spray pink. Apa bedanya pink sama yang putih Pak? Sama-sama spray. Pak. Ini susah sama orang kaya, saudara. Susah. Kenapa dia merasa kamu pendeta kita yang kasih kita bayar kamu untuk khotbah, jangan ngajar kita banyak-banyak, doakan kita banyak-banyak. Amin. Saudara. Terus dikasih lihat sabun, saya bilang maaf ya Taci. Suamimu tuh seneng sabun yang romantis itu, yang bentuknya jantung, bentuknya apa? Iya memang itu, tapi apa bedanya sama sabun cair? Pada, ini kan susah lagi ngomong, mau ngomong apa kalau begini terus sama perempuan model begini? Betul saudara? Terus Tuhan bilang apa? Tidak pernah sekalipun dia temani suaminya nonton TV. Maka dia bilang, Taci Tuhan kasih saya lihat. Taci nggak pernah temani suami Taci nonton TV. Buat apa saya temani dia nonton bola? Saya perempuan. Tuh. Dia tidak mau temani suaminya
suaminya nonton bola, tapi kalau perempuan lain nemeni suaminya nggak boleh. Kan ini mau menang sendiri, amin. Amin. Loh, ya apa enggak? Akhirnya suaminya maaf kata. Sampai waktu saya itu bertahun-tahun saya pergi ke kota itu pelayanan, enggak pernah bertobat, tetap pelihara. Dia merasa apa? Istriku enggak jadi teman baikku, aku nonton dia enggak mau temannya. Dia bilang, apalah perempuan nonton sepak bola? Enaknya perempuan nonton apa? Fashion TV, fashion. Amin. Mungkin NMC shop tuh apa? Belanja, ya toh. Saudara, terus suami main spray pink, apa bedanya sama yang putih? Ya memang tidak ada beda, itu spray tapi warnanya berbeda. Masuklah ke dunianya dia, betul. Yesus saja masuk ke dunianya kita, dia Tuhan di surga masuk ke bumi. Halo? Loh, supaya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita berubah. Amin. Iya apa enggak? Loh, kita ingin dia berubah tapi tidak mau masuk ke dunianya dia. Kita suruh dia yang berubah. Ayo datang, kita bikin persesuaian. Ayo bapak bertobat sini. Tinggalkan perempuan itu. Mana bisa? Saudara. Ya dia bantah terus. Saya sampaikan ya, sudahlah, saya bilang guys, apalagi kita hamba Tuhan bukan dukun. Tugas kita nyampaikan pesan Tuhan, dia lakukan tidak. Kalau dia lakukan, dia lihat mujizat. Kalau dia lakukan, dia lihat pertolongan Tuhan. Kalau dia tidak lakukan, sudah, jangan didoakan. Saudara, banyak undang apa saya doakan saja. Kenapa? Ini orang-orang kaya semua. Ya. Terus ada lagi yang kasih saya kartu nama. Oh, ada perusahaannya. CAKT. Ya, ada lagi. Oh ya, betul. Tapi yang itu keras hati. Merasa apa? Kami undang pendeta datang untuk apa? Ngajar kami enteng-enteng, apa terus sebutkan aja janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terus apa lagi? Doakan kami. Enak aja dipikir kita ini apa, saudara? Dan itu juga ngambil resiko loh, saudara, menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Menyampaikan firman yang tidak diharapkan oleh yang mengundang itu resiko. Saya sering, saudara, ada satu gereja, pas dia buka gereja satelit, saya disuruh khotbah. Saya pernah saksikan itu. Ya, gereja satelitnya dekat airport. Saya doa Tuhan nanti sore peresmian gereja satelit, pembukaan, apa yang saya harus khotbahkan? Khotbahkan jemaat Laodikia. Miskin, buta, melarat, telanjang. Astaga. Tuhan, ini gereja itu orang-orang kaya semua, Tuhan. Kalau ayat ini kan namanya mentung. Mestinya apa? Saudara-saudara, kita bisa buka cabang itu karena Ebenezer Allah beserta dengan kita. Berarti pelayanan kita diperkenan oleh Tuhan sampai kita bisa buka cabang. Gitu kan harusnya. Ini enggak. Saya bilang, Tuhan jangan yang ini dong, yang lain. Tuhan bilang, oh bahkan yang itu. Tuhan jangan yang ini, Tuhan. Kenapa? Loh, saya tahu, saya sering kali pelayanan di sana, makanya saya tahu. Iya kan, ini yang datang, maaf kata, mobilnya mobil top-top. Orang kaya biasanya jarang dengar teguran, orang miskin aja sudah apa? Biar miskin tapi sombong, apalagi orang kaya bisa lebih sombong. Amin. Loh, Tuhan bilang, apa yang kau khotbahkan? Firman-Mu. Kalau aku suruh khotbahkan ini, jangan. Saya tawar, jangan. Kenapa? Pasti nanti ngamuk. Wah, di jalan 45 menit kami menuju, kan dekat airport gereja itu, saudara ya. Saya diam, terus lagi nego, Tuhan jangan ayat ini, Tuhan jangan ayat ini. Saya sampai di gereja, pendetanya datang, Pak Asen, khotbah atur saja. Maksudnya apa? Atur saja. Lu jangan keras-keras lah, orang nggak senang dengar khotbah keras kok. Biar mereka Kristen, biar anak Tuhan, tapi banyak anak durhaka. Diajar bapaknya nggak mau kok. Diketegur bapaknya ngamuk, kita yang jadi gendok bapaknya digebuk malah. Saya diam, Tuhan, jangan yang ini. Tetap Tuhan bilang, sampaikan apa yang aku suruh sampaikan. Terus saya bilang, nyesel aku terima pelayanan ini, Tuhan. Nek engkau ngomong lebih awal suruh khotbah ini, dah aku terima pelayanan ini. Aku bilang, gak bisa. Saya naik ke mimbar, saudara. Itu yang saya paling ingat langkahnya. Aduh, seperti langkah mau ke tiang pancung. Karena khotbahnya pasti tidak menyenangkan. Loh, yang datang jas-jasan semua. Aduh, saya pegang. Mari saudara kita buka kitab Wahyu. Rasanya khotbah itu, saudara, sesak aku yang khotbah. Ya, saya sampaikan, semua diam. Muka semua berubah. Sampai hari ini rasanya sudah 16 tahun tidak pernah saya diundang lagi, saudara. Ya, tidak pernah lagi. Pintu itu tertutup untuk saya. Sampai Tuhan Yesus datang bukakan, mungkin baru saya boleh masuk, saudara. Ya, saya alami resiko. Betul. Tahun 2000 kalau saudara rajin pergi persekutuan pasti tahu saya.
2001, 2002, di mana saya nggak pernah khotbah. Kenapa? Nubuatan. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang ini, bahkan itu Tuhan bilang masalahmu seperti, wah, semua undang saya. Kemudian selesai Tuhan bilang apa? Berhenti bernubuat. Ajar umatku supaya dewasa ngerti mauku. Mulai korbannya keras. Satu demi satu menutup diri, satu demi satu berhenti ngundang, satu demi satu saling ngomong, jangan undang dia. Resiko. Ada semua resikonya, saudara. Tapi kemudian ketika saudara dan saya taat, hasilnya ada. Buktinya ada bahwa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan melepaskan saudara dan saya. Betul? Ini loh. Jadi sekarang, jangan ingin melihat pertolongan Tuhan tanpa mau ada risiko, taat. Jangan ingin melihat kemuliaan Tuhan tanpa mau taat. Semua ada resiko. Ya, makanya saya sering kalau saya sudah sampaikan pernyataan Tuhan, orangnya bantah, kemudian terjadi yang buruk, saya udah nggak mau layani, saudara. Karena sudah kadang-kadang kalau sudah diberitahu terus dia bantah, itu lama sekali baru Tuhan mau urusan lagi sama dia. Tuhan ampuni, tapi untuk urusan lagi sama dia itu butuh waktu lama, nggak bisa langsung begitu minta maaf terus Tuhan bilang, mulai bimbing lagi dia, mulai beritahu dia lagi, lama, saudara. Banyak orang, oh Bapak kok tidak ngampuni? Bukan tidak ngampuni, saudara. Ketika Tuhan berbicara begini, dia tidak lakukan, kemudian dia kejedok, suruh saya doa lagi. Biasanya lama Tuhan baru mau urusan lagi. Makanya saya seringkali ngindar, bukan karena apa, karena saya tahu itu butuh waktu lama sampai Tuhan mau membimbing dia lagi langkah demi langkah. Jadi, kesimpulannya, mau lihat kemuliaan Tuhan? Mau melihat Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala yang menimpa kita, segala yang mencengkeram, menyusahkan kita, yang menghambat jalan kita dan lain-lain. Dahulukan Tuhan. Jangan meracuni diri, mengotori diri dengan hal-hal yang tidak kosher. Kalau zaman dulu, mereka tidak makan makanan yang tidak dilarang oleh hukum Musa. Ya kan? Kalau zaman sekarang, saudara dan saya tahu hukum Tuhan lebih lengkap daripada zaman Musa. Iya dong? Betul. Contohnya bagi warisan, jangan nipu saudara. Betul. Ini banyak terjadi, saudara. Kenapa? Dia sendiri yang kalau bahasa Hokiannya pongbe. Pongbe itu dia kuasai semuanya. Saudaranya biar miskin, tapi rajin pergi ibadah. Mana bisa seperti itu, barang yang dia tidak kosher. Bisa? Bisa? Bisa ditangkap maksudnya? Kamu kita ada yang bilang, Pak, kalau kita dagang nggak mungkin bisa jujur. Siapa bilang orang dagang nggak bisa jujur? Betul? Ngomong aja yang jujur, betul? Loh, misalnya jual spare part, bilang aja, maaf, ini KW 1, ini KW 2, ini asli, ori. Mau pilih yang mana, ini segini sih. Jangan bilang, ini KW ori, Pak. Mana ada KW ori? Betul? Ori, nggak ada KW ori. Ini KW Pak. Iya, ngomong yang jujur. Semua dijelaskan, terserah dia mau beli nggak. Tapi kalau kita jujur nggak bisa hidup. Siapa bilang orang jujur nggak bisa hidup? Amin. Saudara, terus dalam rumah tangga, berani nggak mendahulukan kehendak Tuhan? Contoh, punya tabungan sedikit. Betul, istri mau ulang tahun misalnya. Udah sekian tahun cuman dibilang, Mas, selamat ulang tahun. Cinta mulut tok, cangkem tok. Mau nggak saudara dicintai pakai mulut tok? Alasannya, kita punya tabung cuma segini loh, nanti nggak cukup. Nggak pernah dibeliin apa-apa istrinya. Betul? Ayo, saya mau tanya ibu-ibu di sini yang terakhir kali terima hadiah ulang tahun dari suami berapa puluh tahun yang lalu, angkat tangan. Iya tuh, tapi kalau masih pacaran, kepengen beliin ini, beliin itu, beliin, wah, dibeliin terus begitu sudah dapat. Nggak dibelikan apa-apa lagi, betul? Betul. Kenapa? Memang bapaknya kan penipu, betul? Loh, kan firman Tuhan bilang, waktu marah-marahin orang Israel, orang Farisia dulu, memang iblislah bapakmu, dia penipu. Dulu masih pacaran pemurah, amin. Sudah nikah pemarah. Dulu pacaran perhatian, amin. Ya enggak, dikit-dikit telepon yang, kamu belum tidur ya, udah jam segini belum. Bobogi, masih baik, betul? Sekarang udah nikah nggak pernah dibikin bobok, kenapa? Pusing, betul dimarahin dari pagi sampai malam, mana bisa tidur malamnya. Lihat di sini, mendahulukan Tuhan. Ya apa tidak? Istri juga apa? Belajar mendahulukan Tuhan. Jangan cuma nuntut doang. Tapi saya istrinya saya udah kasih dia anak 5. Terus dia belum kasih apa-apa, rumahnya masih kontrak. Loh saudara, memangnya anak itu saudara anggap sapi? Sehingga saudara hitung harganya sekian, terus mau ditukar sama rumah? Begitu? Enggak kan?
Saudara lihat kebenaran di sini. Sadrak, Beltasar, Sadrak, Mesak, Abednego mendahulukan hidup benar dulu. Yang kedua, berani ambil resiko. Resiko taat, betul. Waktu ada aturan dikatakan barang siapa yang dalam sekian hari meminta bukan kepada raja tapi kepada yang lain, dia harus dimasukkan ke gua. Mereka ini Daniel tetap aja berdoa ke Tuhan. Resiko, saudara. Betul, resiko apa? Kalau minimal dia punya jabatan, hilang jabatan. Betul. Orang Kristen banyak tidak berani, resikonya kehilangan kenyamanan. Contohnya kalau maju didoakan, Tuhan bilang bangun pagi doa, kenyamanan sampai tidur sampai siang itu terganggu. Betul, resikonya lihat. Daniel berani resiko jabatan bahkan nyawa. Kita kenyamanan bangun lebih awal aja susah. Amin. Halo. Enakan apa? Hari pergi persekutuan yang jam 10 pagi. Amin. Daripada kita doa, betul, suruh pendetanya doakan. Nanti malam pergi persekutuan lagi yang malam. Dia doakan terus. Amin. Jadi kita tidak perlu doa sendiri bangun pagi. Amin. Terus kita bukan pengkhotbah, ngapain baca firman? Denger aja dia khotbah, betul? Loh, kita semua murid, semua harus belajar textbooknya. Betul? Jangan alasan bukan pengkhotbah, jangan alasan bukan pendeta jadi nggak perlu baca. Saudara, iya, gua nggak enak begini Pak, besok nggak datang lagi, nggak apa-apa. Loh, emang tujuannya kan kita udah jelas, Tuhan kirim orang-orang yang memang Tuhan mau tolong lewat pelayanan kami. Kalau Tuhan mau tolong lewat pendeta lain, ya kiranya dia datang ke pendeta itu karena lewat sana ditolong, gitu kan doanya. Kedua, Tuhan kirim orang-orang yang mau didewasakan. Ya mau dengar pengajaran, bukan hanya mau Pak doain. Ya memang saudara, kalau pelayanan orang susah dari pagi sampai malam penuh, saudara buka aja konseling, nggak putus-putus. Tapi kalau kita sampaikan kebenaran ke mereka, malas dengar. Pengajaran, doakan aja lah Pak, nubuatkan Pak, segera beres, begitu. Ingat saudara, Tuhan Maha Kuasa, tidak ada orang yang bisa mengatur Tuhan, amin. Tuhan hanya bisa diatur oleh perkataannya sendiri. Loh, enak ajaib toh. Betul, saudara dan saya tidak bisa paksa Tuhan. Dia Maha Kuasa, kita tidak punya wewenang. Tapi dia terikat kepada firman-Nya sendiri. Dengan kita nurut itu, maka kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Lihat, waktu orang yang sakit pendarahan, pernah tidak diminta Tuhan doakan? Pernah? Dia bilang asal aku jamah, aku sembuh. Tuhan sendiri tanya, siapa yang menjamah jubahku? Loh. Ketika saudara dan saya benar-benar percaya, saudara dan saya mengambil langkah iman, saudara maju dekat Tuhan, maka kuasa itu otomatis turun mengalir, terjadi. Saudara, jangan Pak doakan saja. Tapi kita tidak mau maju, pendetanya aja yang suruh maju. Tuhan, anak-anakmu tunggu di belakang, itu aku yang dipesenin. Kan begitu. Lama-lama Tuhan bilang, kamu kenapa maju-maju ke sini? Ya masalahnya anak-anakmu pesan. Kenapa kamu rajin sekali sampaikan pesan mereka, suruh mereka datang? Mereka tidak mau Tuhan. Terus kenapa kamu sampaikan terus pesan, suruh mereka datang? Mereka kebetulan ada titip uang buat saya Tuhan untuk nyampaikan. Iya kan? Ini Pak, sering saya digituin, Pak Sen, ini ya tolong puasakan saya. Enak aja. Lu punya masalah, lu puasalah. Masa kasih saya uang terus suruh puasa? Enak banget. Iya, kita hamba Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan modelnya begitu terus, kita menghadap ke Tuhan, digebuk kita. Kenapa? Suruh dia datang sendiri. Dia tidak mau Tuhan. Jadi aku yang datang. Kenapa kamu giat datang? Ya itu Tuhan ada biaya posnya untuk datang. Itu ini ada kiriman dan transfer, maka saya menghadap padamu. Oh gitu. Kamu jadi buka agen doa, betul? Agen. Iya dah. Tuhan, ini permohonan anakmu Tuhan, ayo jawab soalnya komisi loh Tuhan. Penjakitnya begitu, saudara. Ya, oke. Jadi kita kembali ke sini. Resiko. Betul? Saya masih ingat doakan satu orang, suaminya penjudi dan main perempuan. Waktu dia ketemu saya, dia bilang, Pak Asen, saya mau pergi ke luar negeri. Saya mau bekerja di luar negeri, saya udah gak kuat sama suami saya. Saya bilang sebentar dulu, saya doa dulu. Tanya Tuhan, Tuhan, anakmu ini mau pergi luar negeri, mau lari dari suaminya, dia nggak tahan.
boleh nggak? Tuhan bilang, tidak boleh. Saya bilang, maaf ya Ci, Tuhan bilang nggak boleh. Pak Hasan, pendeta keempat yang ngomong begitu. Lah sudah sekian pendeta apa lagi? Ini bisa nyata, saya sampai ingat tetap. Dia bilang, Pak Hasan pendeta keempat. Saya bilang, diam tetap di Surabaya, tidak boleh tinggalkan suamimu. Resiko kan? Sakit hati, tambah sakit dia kelakuan. Terus apa? Kenapa doamu selama ini tidak dijawab? Karena engkau salah berdoa. Doa, ya saya sudah doa Pak, Tuhan bilang kau salah berdoa. Kenapa salah? Setiap kali engkau berdoa, engkau selalu bilang, Tuhan ampuni suami saya yang penjudi, ampuni kelakuannya yang tidak benar di mata Tuhan. Engkau selalu minta ampun. Maka tangan Tuhan sebenarnya mau pukul suamimu, engkau selalu tahan. Jangan Tuhan, ampuni, ampuni. Sekarang rubah doanya, saya kata. Ayo ikuti doa saya. Tuhan, aku serahkan suamiku ke dalam tanganmu. Terserah kau mau pukul, terserah kau mau hajar, silahkan. Yang penting dia bertobat. Tidak lama kemudian Tuhan hajar suaminya dan bertobat. Ketika saya khotbah, dia bersaksi. Saya yang khotbah, dia bersaksi. Selesai khotbah saya salami. Masih ingat kan? Karena kau salah berdoa kan? Ampuni. Jadi kalau sekarang ibu-ibu udah pegel sama suami, jangan doa ampuni. Ya, kalian ikuti doa saya. Doanya apa? Aku serahkan suamiku ke dalam tanganmu. Tuhan hajar, mau kasar, mau halus, yang penting bertobat. Betul? Loh, masa doa kejam? Bukan doa kejam. Kadang-kadang saking cintanya sama suami, nggak kasih Tuhan hajar, akhirnya nggak tobat. Lah kan Tuhan tuh kalau hajar kira, nggak sampai mati. Betul, daripada saudara terus setengah mati terus sama dia. Ya kenapa dia bilang, ya Pak Hasan, ini hilang satu baru bertobat. Nah kan berarti kan apa saudara? Ya kadang perlu supaya makanya bapak-bapak ya, sebelum ibu-ibu berdoa seperti itu cepat berubah. Karena diberikan kuasa Tuhan sepenuhnya untuk menghajar. Iya, loh saya sering beritahu saudara seperti itu kisah nyata, saya tidak karang saudara. Ya waktu saya korban ibu itu dia bersaksi diundang kan. Dia bilang saya dulu begini, terus suami saya berubah. Ya kan karena sudah diajar doa yang benar. Jangan ampuni. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, aku bisa buat apa? Kamu terus minta ya ampun, terus aku udah bisa apa-apakan dia. Terus dia merasa, loh buktinya kan enggak apa-apa toh, enggak salah berarti kan. Di mata Tuhan ini kan enggak kesalahan besar, ini kecil toh. Ya? Kalau yang enggak berani ikuti doa saya karena ada suaminya, doa sendiri nanti di rumah. Dia tidur, saudara doakan, kuserahkan dia ke tanganmu. Kalau dia tidak berubah, amin. Aku tidak mau menunggu dia berubah menjadi jenazah. Aku mau melihat dia berubah menjadi baik, amin. Terus terserah Tuhan, caranya halus, kasar, silakan. Loh, Tuhan itu kan Allah yang baik, Bapa yang baik. Mukulnya nggak sampai binasa, nggak sampai mati, amin. Tapi bisa setengah mati, ya. Saudara, yang penting berubah. Habis itu jadi manis, jadi baik, ya sudah tuh. Halo? Ada berani ambil resiko mengizinkan Tuhan berurusan dengan si suami. Makanya saya sering bahasan suami saya gini-gini, doakan. Enggak. Kalau serahkan, ayo. Doakan lama, saudara. Apalagi Tuhan kasihanilah dia. Padahal Tuhan kasihani, ya udah aku kasihani. Batal, saudara, digebuknya. Halo? Loh ini saya ngomong serius, saudara, saya tidak karang-karang. Ya, sekian tahun dia berdoa, dari mereka punya rumah mewah, punya begini mewah, menjadi apa? Sewa rumah kecil akhirnya karena habis. Ya kan? Kenapa doanya salah? Kenapa kita dengan jelas katakan, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita nggak tahu loh, saudara, sering doa kita itu salah, walaupun kelihatannya benar. Contohnya, orang susah, Tuhan berkati dia, keliru. Bisa jadi Tuhan didik dia karena waktu diberkati dia rusak. Disuruh berkati lagi belum berubah. Oh tambah kacau dia. Saudara, makanya saya sering bilang kalau ibu-ibu suamimu sedang masalah keuangan, bersyukur. Kenapa? Bisa jadi Tuhan tahu dia kalau melarat kuat, sogeh nggak kuat. Makanya melarat dulu. Karena waktu melarat dia kuat doa, kuat hadir ibadah. Amin. Kuat bangun pagi berdoa, betul. Begitu sogeh, baru jam 8, belum bangun. Ya, makanya malaikat bingung, ini mau catat apa? Ini mau bikin laporan untuk laporan doa pagi, kosong ini. Ya dah, saudara. Baik. Ikut Tuhan beresiko. Tapi
Setiap orang yang mau mengutamakan Tuhan, setiap orang yang mau hidup benar lebih dulu, Tuhan bilang apa? Dia sanggup mengeluarkannya, dia sanggup melepaskannya. Jangan pikir orang datang ibadah tidak banyak susah. Ada apa lihat saudara di sini? Dia nggak peduli. Ada yang dipertaruhkan di situ. Kalau kita selalu disuruh begini mikir, suruh begitu mikir, selalu otak kita terus menerus yang bekerja menganalisa perintah Tuhan, sehingga ujung-ujungnya kita bilang ini tidak masuk akal, ini terlalu beresiko, ini macam-macam, dan kita tidak kerjakan. Betul, betul. Saudara. Tapi Daniel tidak peduli. Ada risiko. Dia siap meninggalkan kenyamanannya. Yang penting dia tetap benar sama Tuhan. Maka di gua singa pun Tuhan tutup itu mulut singa semua, dan Tuhan sanggup lepaskan dia. Sekarang kita banyak ingin dilepaskan dari pergumulan-pergumulan. Kemanapun kita pergi, kalau orang punya pergumulan, orang punya susah, dia mau pergi tur kemanapun, susahnya tidak pergi, ikut dia terus. Amin. Amin. Cuma syukurnya susah itu nggak bisa ditimbang, walaupun rasanya berat, tapi waktu ditimbang nggak ada, betul? Betul apa enggak? Ayo coba saudara bilang, susahnya saya anak, menantu, cucu, suami, mertua, ditimbang tetap beratnya segitu kan, berat badan saudara, betul? Nggak bisa, ada timbangan pendeteksi masalah, tiba-tiba, waduh Cik, maaf, ini masalah pasti 15 ton. Nah, saudara, betul, nggak bisa, betul? Saudara, cuman kan bagaimanapun rasanya berat, kemanapun rasanya susah, karena itu dibawa, betul? Betul. Saudara, nah Tuhan mau lepaskan kita. Iya kan? Kurungan kita ini kan jalan kemanapun kita pergi, masalah kita kemanapun kita pergi masih dibawa di hati dan pikiran kan? Tuhan mau lepaskan. Makanya ayat terakhir saya tidak akan baca, tapi Tuhan bilang begini kepada murid-murid. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, itu benar karena aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Di zaman dulu, waktu Yesus turun ke bumi untuk pertama kali, ya, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat, para pengajar umat Tuhan. Tapi mengapa mereka perlu guru yang nama Yesus? Karena pengajar-pengajar itu hanya mengajar teori, walaupun itu firman tapi teori, dan tidak memberikan jawaban dan solusi atas masalah umat Tuhan. Contoh, saudara, Petrus kan seorang apa? Nelayan. Waktu menyebarkan jala tidak dapat ikan. Kalau ahli Taurat mungkin bilang usahamu nggak diberkati, mungkin kurang bayar perpuluhan. Betul? Terus yang kedua, ya mungkin kamu kasar sama istri, maka Tuhan peringatkan nggak ada hasil. Mungkin kamu pelit sama dia, maka Tuhan peringatkan nggak ada ikan yang ditangkap. Itu kan kalau analisa ahli Taurat, pakai firman-firman dicocok-cocokkan yang mungkin yang mana. Tapi Yesus bilang apa? Tebarkan ke kanan. Pakai teori nggak? Pakai teori tidak ada teori. Begitu dia tebar, ada hasil nggak? Ada. Nggak ada, tabur dulu baru tuai. Ya, tabur dulu yang rajin ya, lebih banyak ya. Nanti saya bawa kabur. Saudara, terus lihat, ketika ibu mertua Petrus sakit, tidak ada kan? Oh coba periksa dulu, mungkin ada kutuk turunan, kutuk penyakit, mungkin ada setan yang mengganggu, betul? Mari kita bawa Ghostbuster datang, ada setannya, kita tangkap, kita patahkan, kita siram-siram, amin. Saudara, Yesus langsung menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kita butuh guru yang nama Yesus. Bukan cuma pengajaran-pengajaran teoritis, mungkin kurang kurang berdoa, mungkin kurang kasih persembahan, mungkin kita butuh yang pasti. Maka saudara dan saya harus berguru ke Yesus. Betul? Betul? Zaman dulu sudah ada bait Allah. Betul, zaman dulu ada synagoge, ada rumah Tuhan di Yerusalem karena belum dihancurkan kan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Masih ada tegak. Tetapi jawaban tidak keluar dari sana. Jawaban keluar dari Yesus yang berjalan bersama murid-muridnya setiap hari. Betul? Betul? Maka saudara dan saya harus, ayo kita belajar jalan bersama Yesus. Jangan seret Yesus, ayo jalan. Aku mau kerja gini, aku mau bisnis ini. Buka jalan ya. Ayo jalan, kerjakan. Yesus terus langsung. Mereka coba ambil cinso. Kita tebang hutan ini, bikin jalan. Suruh bulldozer, bego jalan. Betul? Tidak, saudara. Ya, ini yang hilang di dalam orang Kristen. Hubungan dengan Tuhan. Yang dulunya jauh sekarang dekat, tapi rasanya tetap jauh. Amin.
Saya udah berdoa nggak ada jawaban. Saya mau begini atau begini saya bingung. Karena sudah dekat, mestinya benar-benar dekat, tapi tetap jauh. Karena kenapa? Kita tidak menjadikan Yesus guru. Kita tidak menjadikan dia Tuhan. Seringkali kita jadikan dia jongos. Sus, utangku di bank tutup no. Wah, Yesus kemudian yang jongos yang maha kuasa ini pergi bank bawa uang. Tutup lunas. Sus, jongos. Tapi maha kuasa. Kalau saudara, maaf kata ya, saudara punya pembantu di rumah, ada nggak yang punya pembantu gelarnya profesor? Ada? Nggak ada, nggak boleh jadi pembantu, betul? Lah, Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara suruh jadi jongos, mau nggak? Nggak mau. Kita seringkali seperti itu, saudara, sama Tuhan. Makanya Yesus pernah firman Tuhan katakan perjanjian lama, kalau aku ini Bapa, di mana hormatmu, katanya Tuhan kepada umat Tuhan. Betul. Karena diberi ajar firman nggak nurut. Betul. Disuruh rubah kelakuan nggak mau, suruh yang lain, dia dong yang berubah, Pak. Dia juga harus baik. Jadi sekarang semua kita ingin dilepaskan, dan Tuhan sanggup melepaskan, tapi kita lihat dulu. Ada jalan yang harus kita lewati supaya kita berharga di mata Tuhan. Ada jalan yang harus kita jalani supaya Tuhan campur tangan. Tidak hanya langsung melihat bahwa Tuhan sanggup membebaskan. Tidak hanya langsung berharap Tuhan bisa keluarkan kita. Tapi ayo kita mengambil sikap yang benar sama Tuhan. Pengajaran memang tidak mudah. Semua orang ingin didoakan dan dinubuatkan. Tapi tidak banyak orang ingin mendapat pengajaran untuk kita yang berubah. Kita yang lakukan kehendak Tuhan. Kalau berdoa, kita minta Tuhan lakukan kehendak kita. Tapi kalau pengajaran, kita yang melakukan kehendak Dia. Ayo jadi orang Kristen yang adil. Ya kan, Tuhan sudah berkorban buat kita, kapan kita berkorban buat Dia? Taat aja susah. Ya, kasur rusak, betul, dibolak-balik. Saudara, kita mau berdoa. Iya Bapak, iya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup itu saja Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tidak jelaskan saya, tapi nyeri, tapi tidak kasih tahu saya di mana letak sakit nyeri itu. Iya? Kalau Tuhan bicara nyeri saja segaris pintas, berarti ada beberapa orang yang menderita nyeri tapi tempatnya berbeda-beda. Makanya Tuhan sekali ngomong hanya nyeri saja. Siapa di sini yang sering kali mengalami rasa nyeri, gitu, tidak tahu tubuhnya yang mana? Ada. Tolong berdiri sekarang, kita mau berdoa. Tolong yang sering saya nggak tahu karena Tuhan bilang nyeri, berarti ada yang nyeri di mana, macam-macam ya. Tolong taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Firman-Mu mengatakan tadi, kalau kami mau taat, kalau kami mau mengutamakan Tuhan, mau hidup benar lebih dulu, dan mau ambil resiko, maka Tuhan pasti bisa sanggup melepaskan kami. Bapak, ini anak-anak-Mu yang datang dengan penyakit ada nyeri. Saya mamamu tidak tahu nyerinya di mana, di bagian tubuh yang mana. Tetapi Tuhan tahu persis. Dan sekarang kami mohon Bapa menjamah. Kami mohon Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anak-Mu ini, supaya mereka mengalami bahwa mereka dilepaskan dari penyakit nyeri ini. Karena tadi kata firman-Mu seperti kesaksian Daniel, bahwa Tuhan sanggup melepaskan, bahwa Tuhan sanggup. Maka jadilah mereka lepas dari penyakit nyeri ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah mereka dipulihkan dari penyakit nyeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan jamah sempurna, tidak sebagian, tidak sisa sedikit, tetapi benar-benar sepenuhnya penyakit nyeri ini lepas dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka pulang dan kemudian mereka tahu penyakit ini tidak pernah ada lagi di dalam tubuh mereka. Penyakit ini tidak pernah lagi mereka derita seumur hidup mereka. Karena Tuhan sanggup melepaskan kami dari penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang kedua, saudara, ini penyakit umum. Ya, karena kadang-kadang ada penyakit yang khusus yang tidak umum, ya. Kalau misalnya sakit pinggang, banyak orang sakit pinggang. Tapi kadang-kadang ada bagian tertentu dia lebih atas yang sakit, tidak semua orang seperti itu, ya. Dari tadi saya dengar kata lutut. Ini umum, saudara. Banyak orang sakit lutut. Tapi kalau orang itu maju, kalau Tuhan tidak beritahu, belum tentu sembuh. Tapi kalau Tuhan beritahu, engkau harus berdoa buat orang yang sakit lutut.
Kita akan berdoa sungguh-sungguh supaya terjadi kesembuhan. Siapa yang sampai hari ini salah satu lututmu itu seringkali terus-menerus mengganggumu, bukan dua-dua, satu saja. Satu orang saja, tolong berdiri di tempat lutut yang selalu bermasalah. Ya, satu lutut, tidak dua-dua. Tuhan bilang, hanya satu, tolong. Satu, kalau dua-dua jangan berdiri. Nanti kita akan doa yang lain dulu. Hanya satu lutut, salah satu saja Tuhan katakan. Itu yang Tuhan mau sembuhkan. Ya, pegang lutut yang sakit sekarang. Tuhan sanggup menyembuhkanmu seperti kata firman Tuhan yang kita baca dan dengar. Jadilah engkau sembuh dari penyakit lututmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan yang kulayani dan kusembah, jadilah sembuh. Sempurna. Apapun gangguannya, entah di tempurungnya, entah di sarafnya, apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik, sempurna. Amin. Yang ketiga, dada. Saya tidak tahu apa yang sakit di dadamu, tapi adakah orang itu di sini? Tuhan katakan dada. Saya tidak tahu. Adakah memang yang punya keluhan di dadanya? Tolong berdiri di tempat sekarang, kita mau berdoa. Satu orang, sudah berapa lama itu Taci sakit dada? Sudah 1 tahun. Yang di belakang sudah berapa lama? Baru-baru ini, hanya 2 orang. Hanya dua orang. Tadi Tuhan bilang suruh doakan orang yang sakit dada. Hanya 2. Ya, pegang, taruh tangan di dada sekarang yang sering sakit. Kami tidak tahu apa sakit, tetapi Tuhan yang adalah tabib dari segala tabib tahu apa sakitnya. Maka jadilah engkau sembuh. Karena Tuhan hadir di sini, Dia tidak hanya mengajar, tapi Dia menunjukkan kasih. Dia tidak hanya meminta kita untuk mentaati Dia, tapi Dia juga menunjukkan kuasanya kepada kita. Engkau sembuh ketika engkau pulang, dan penyakit ini tidak boleh ada dalam tubuhmu seumur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, saudara, belakangan ini engkau selalu bilang mata. Selalu engkau berkeluh tentang matamu. Saya tidak lihat tadi satupun waktu saya khotbah ada orang kucek-kucek matanya, ada apa, tapi selalu keluhanmu, mataku Tuhan. Ada. Sudah berapa lama itu Tante? 2 tahun. Sakit apa Tante? Tidak dioperasi? Sudah? Belum? Ada mata, kenapa? Ya? Mata minus. Kasihan dong kalau optiknya semua disembuhkan, optik pada kukut. Betul, tidak ada orang beli kacamata, kasihan, betul. Kemudian tidak ada perpuluhan ke gerejanya nanti, betul. Dimarahi pendeta. Kenapa, Taci? Matanya? Tidak dioperasi. Saudara, saya katakan terus terang ya. Kita hamba Tuhan, walaupun kita bisa berdoa buat kesembuhan, tapi kadang-kadang kita harus menghormati juga orang-orang yang punya usaha. Betul? Kalau semua disembuhkan pakai doa, semua orang akan jadi pendeta. Nggak perlu dia buka optik, buka semua-mua, betul? Nggak boleh jadi spesialis mata. Kenapa? Doakan saja, betul? Betul, jadi pendeta paling kadang ada yang kursus singkat 6 bulan, ada yang setahun, ada yang sekolah kita 4 tahun. Betul? Jadi dokter, apalagi spesialis, berapa tahun dia sekolah? Betul? Kasihan juga mereka anak Tuhan, amin. Halo? Jangan pendeta ambil alih semuanya. Iya kan? Betul? Ya kalau katarak saya nggak mau doakan supaya sembuh. Saya mau berdoa supaya kataraknya cepat matang sehingga cepat bisa dioperasi. Karena kan biasanya orang katarak itu disuntik lagi untuk membuat itu matang toh baru dioperasi. Kalau belum bisa dioperasi. Ya, saya akan berdoa buat itu. Saya nggak doa buat sembuh, kasihan dong, betul? Semua diambil oleh pendeta, masalah semua pendeta, waduh. Nanti semua protes ke Tuhan, kenapa kau suruh kami sekolah dokter dulu, jadi pendeta aja semua, amin. Baik, jadi yang sakit saya akan doa Tuhan supaya kataraknya matang, istilahnya matang. Saya nggak ngerti apa dalam ilmu kedokteran, tapi kalau dia belum matang itu akan diberi obat-obatan supaya sudah dia matang baru bisa diganti. Ya, Pak doain aja supaya nggak keluar biaya, jangan. Mungkin itu dokternya sedang Tuhan anakku mau kuliah di luar negeri butuh gitu. Kalau pendeta semua ambil alih kacau dunia ini, betul? Enggak, kita akan berdoa. Bapak kami mau berdoa supaya sakit di mata ini Tuhan, kami tidak batasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan Tuhan jamah total. Tetapi kalau tidak,
Tuhan mau lewat tenaga medis, Tuhan buat itu semua menjadi lebih cepat matang sehingga bisa dioperasi dengan baik. Dan Tuhan berkati setiap tangan yang mau mengoperasi sehingga hasil operasinya baik, tidak mendatangkan rasa sakit, tidak mendatangkan macam-macam efek yang sesudah dioperasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini orang hari ini kayaknya banyak penyakit umum ya, enggak yang sangat khusus-khusus ya. Satu lagi. Tuhan bilang hidung. Hidung. Saya nggak tahu, hidung tuh macam-macam, ada sinusitis, ada polip, macam-macam. Pokoknya hidungnya aja yang bermasalah, bukan tenggorokan. Ya, ada. Kenapa hidungnya, Taci? Kenapa hidungnya? Lebih keras. Sering sekali pilek. Berair, tapi sudah bukan asma. Bukan. Sudah berapa lama? Lama sekali. Yang di belakang kenapa itu? Iya. Sama. Baik. Taruh tangan di hidung yang bermasalah sekarang. Firman Tuhan mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, maka jadilah engkau sembuh karena Tuhan menghendaki engkau sembuh. Dan firman-Nya mengatakan, hendaknya roh, jiwa, tubuhmu mewek saja, jadilah engkau baik karena Tuhan menghendaki seperti itu. Kelemahan tubuhmu pada hidungmu dicabut oleh Tuhan, dan tidak pernah lagi ada gangguan di tempat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurna, baik. Mulai malam hari ini tidak boleh kumat lagi, karena Tuhan sanggup membuat segala-galanya baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada lagi Tuhan Yesus, mungkin yang lebih khusus lagi. Silahkan. Iya, hamba mendengar tapi hamba tidak mengerti apa maksudnya kata ini. Ini bicara tentang kantong secara jasmani, keuangan, dompet, atau secara fisik Tuhan. Misalnya kantong kemihnya bermasalah atau apa. Amin. Saudara, Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang sudah 5 tahun ini mengalami kesulitan keuangan. 5 tahun, tolong ingat. Kalau baru 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, tidak, angkat tangan. Ya, Tuhan hanya bilang kantong selama 5 tahun ini kesulitan ekonomimu. Tolong ingat, saya kasih waktu sebentar. 5 tahun ini engkau mengalami kesulitan ekonomi. 5 tahun. Bukan 6, bukan 7, bukan 4. Tolong perhatikan, tolong ingat. Tahun ini 5 tahun. Ada. Tidak ada. Saya tunggu saudara. Saya beri waktu, karena Tuhan bilang 5. Kantong. Saya pikir ada kantong kemih yang bermasalah, ya, sehingga waktu buang air kecil sakit atau apa. Tidak. 5 tahun Roh Kudus katakan. Berarti 5 tahun ini ekonomimu nyungsep. Ya, 5 tahun kantong itu, ya begitulah, paling isinya KTP, ya yang gitu-gitu isinya. Ada? Tidak ada? Ada? Tolong berdiri sekarang. Iya. Om yang di belakang memang 5 tahun ini. Kira-kira. Jangan kira-kira, tolong. Yang kira-kira berapa sampai saat ini, dari mulai surut ini 5 tahun masuk ke tahun kelima. Tidak. Saudara tolong perhatikan ya. Kalau kita yang angkat tangan, yang berdiri bukan tepat seperti yang Tuhan bilang, bisa tidak terjadi sesuatu. Karena Tuhan mau khusus nolong yang 5 tahun. Jadi orang apa-apa saya. Tapi bisa juga saudara ketika saudara sangat beriman, seperti tadi. Ya kan, Tuhan tidak berencana menyembuhkan si perempuan yang sakit pendarahan, tapi dia punya iman, dia sembuh. Iya, om yang di belakang memang 5 tahun kalau dihitung. Yakin 5 tahun? Yakin sudah 5 tahunan? Atau enggak sih dari dulu juga? Jangan maju. Yakin sudah 5 tahun. Baik, taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Tuhan, kami mau berdoa. Penurunan yang sudah terjadi 5 tahun ini dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi terus turun dan turun, tetapi mulai hari ini berhenti dan mulai naik dan naik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kegerugian, segala kekurangan disingkirkan. Sebaliknya, segala berkat, segala kelimpahan mulai terjadi. Cara Tuhan, Engkau sanggup
Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan, mungkin satu yang terakhir. Karena waktu sudah selesai. Iya Bapa. Iya Tuhan. Iya Roh Kudus. Iya. Mungkin yang terakhir Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk. Kami sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, penyataan-penyataan roh sudah hamba sampaikan, dan Roh Kudus akan melanjutkannya, membuat kami lebih mengerti, membuat kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami, sehingga kami tertolong seperti Daniel. Kami terlepas, Allah sanggup melepaskan dari segala yang membahayakan, yang merugikan, yang mengacaukan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.